Peringatan Orang Kudus tanggal 17 November Santa Elisabeth dari Hungaria. Menurut tradisi, ia lahir di sebuah kastil di Sarospatak, Hungaria 7 Juli 1207. Merupakan putri Raja Andras II dari Hungaria dan Gertrude dari Andechs, Merania. Pada usia 4 tahun dibawa ke istana Raja Turingen di Jerman Tengah untuk menjadi calon mempelai bagi Pangeran Turingen. Tahun 1221, ketika ia baru berusia 14 tahun, Elizabeth dinikahkan dengan Raja Louis, penguasa Turingia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik, yang amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Pada musim semi tahun 1226, ketika banjir, kelaparan, dan wabah malapetaka menimpa Turingia, Raja Louis sedang mewakili Kaisar Romawi Suci dalam Reichstag, parlemen negara di kota Cremona. Elizabeth berusaha keras mengendalikan pemerintahan dalam negeri dan mendistribusikan bantuan ke semua bagian wilayah yang terkena bencana. Ratu bahkan juga mendermakan jubah kenegaraan beserta hiasannya kepada orang miskin. Di bawah kastil Wartburg, ia membangun sebuah rumah sakit dengan 28 ranjang dan mengunjunginya setiap hari untuk merawat mereka yang sakit. Hidup Elizabeth berubah dengan drastis tanggal 11 September 1227 ketika suaminya Louis berangkat bersama pasukan Turingia dan bertempur pada Perang Salib ke-6. Dalam perjalanan, Louis meninggal terkena wabah di Otranto, Italia. Jenazahnya dikembalikan pada Elizabeth pada tahun 1228 dan dimakamkan di Reinhardsburg. Ketika mendengar kabar kematian suaminya, Elizabeth konon mengatakan, "Ia sudah mati. Sepertinya untukku seluruh dunia dan segala kesenangannya sudah mati hari ini." Di hadapan jenazah suaminya, Elizabeth pun bersumpah untuk tidak menikah lagi dan akan melanjutkan hidupnya sebagai seorang biarawati. Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena ia biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi sekarang mereka dapat dan mereka melakukannya. Segera saja putri yang cantik serta lemah lembut itu beserta ketiga anaknya diusir dari kastil. Mereka menderita kelaparan serta kedinginan. Namun Elizabeth tidaklah mengeluh akan penderitaan yang berat itu. Malahan ia mengucap syukur kepada Tuhan karena ia memperoleh kesempatan untuk meneladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus Assisi. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya. Ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan menarik. Tapi Elizabeth menolak. Ia telah bertekad untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ketika pamannya berusaha memaksanya untuk menikah, Elizabeth tetap teguh pada sumpahnya, bahkan mengancam akan memotong hidungnya sendiri supaya tidak ada pria yang akan tertarik dan menikahinya, dan sang paman pun menyerah. Elizabeth kemudian bergabung menjadi anggota Ordo Ketiga Fransiskan dan membangun sebuah rumah sakit di Marburg untuk orang miskin dan sakit dari semua hartanya yang tersisa, bahkan uang mas kawinnya. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidup dengan melayani mereka yang sakit serta miskin. Ia bahkan menghabiskan tahun-tahun pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang untuk membeli obat-obat bagi kaum miskin yang dikasihi. Santa Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika ia wafat. Menjelang ajal, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Elizabeth wafat tahun 1231. Setelah kematian Elizabeth, banyak keajaiban, terutama keajaiban dalam penyembuhan dilaporkan terjadi di makamnya di dalam gereja dan rumah sakit yang didirikan. Atas perintah Paus, penyelidikan diadakan pada orang-orang yang telah secara ajaib disembuhkan antara bulan Agustus 1232 dan Januari 1235. Hasil dari penyelidikan tersebut dilengkapi oleh vita dari seorang calon santa dan bersama dengan testamen para pelayan Elizabeth tercantum dalam buku yang disebut De Libellus Dedictis Equator Ancillarum Santa Elizabeth Confectus.
membuktikan alasan yang cukup untuk memberikan gelar kudus atau kanonisasi pada Elizabeth. Maka tahun 1235 di kota Perugia, Italia, Paus Gregorius IX memaklumkan secara resmi Elizabeth dari Thuringia sebagai santa. Piagam kepausan tersebut ada di dalam layar Schatzkammer dari Deutsche Kordenskirche di Wina, Austria. Jenazah Elizabeth kemudian dibaringkan di sebuah altar dari emas yang masih dapat dilihat sampai sekarang di Gereja Santa Elizabeth di Marburg. Pada saat reformasi Protestan, gereja ini diambil alih oleh pengikut Protestan sampai saat ini. Namun demikian, umat Katolik masih diberi tempat tersendiri untuk beribadah dalam gereja tersebut. Santa Elizabeth dari Hongaria, doakanlah kami.